Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khafafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fan. Telah meringankan kelemahan kamu. Kelemahan pada jumlah, kelemahan pada kuantitas, tapi ditutupi dengan kualitas. Ya. Dari kelemahan pada kuantitas, yakni jumlah, ditutupi dengan kualitas. Apa kualitasnya? Ya ghirah, semangat, ya, semangat berjihad. Itu yang bisa mengalahkan semuanya. Ya, jadi makanya kita ini sudah diajarin melalui sejarah tentang betapa pentingnya isi substansi dari keimanan kita untuk tidak mengandalkan gemerlap bangunan atau banyaknya jumlah dan lain sebagainya, tapi lebih kepada kualitas kita. Saidik tapi mentes gitu loh. Nah, itu yang harusnya kita buru. Di sini Allah berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fan. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa di antara kamu, di dalam dirimu itu ada kelemahan. Kelemahan jumlah, juga kelemahan di mana sebagian di antara kaum muslimin juga ada orang-orang yang itu tadi berjiwa munafik, orang-orang yang memiliki kelemahan ghirah. Tidak hanya lemah, tapi dia juga seringkali melemahkan yang lain. Nah, ini yang jadi penyakit. Sehingga Allah kemudian memberi bantuan. Wa iyyadakum, gitu kan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun. Jika ada di antara kalian itu 100 orang sabar. 100 orang yang sabar. Gitu. Maka yaghlibu, dia bisa mengalahkan mi'ata ini 200 musuh. Jadi kamu, tapi syaratnya itu tadi, syaratnya sabar. Syaratnya sabar. Nah, yang ini yang kadang tidak dimiliki. Memang syarat sabar itu wangel. Jadi bukan hanya tentang jumlah 100-nya yang bisa mengalahkan 200, tapi syarat sabar itu loh. Orang yang sabar itu memang apa, kasihani Allah, kata kasihani Allah, sabar. Bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah. Dan jika ada 1000 orang kamu sabar, lagi-lagi sabar ya. Jika ada 1000 orang sabar, maka kamu punya potensi untuk mengalahkan 2000. Mengalahkan 2000 orang. Ya. 2000 orang yang tidak sabar. Orang musuh kan, orang kafir kan begitu, gitu. Ya kan? Jadi janji Allah ini sebenarnya di lambaran untuk kita dalam berjuang saat ini. Wallahu ma'as-sabirin, apalagi Allah kemudian menjanjikan Allah bersama orang yang sabar. Pasti. Gitu kan? Bersama dengan orang yang sabar. Berarti kita sudah dijanjikan kemenangan asalkan kita sabar. Asalkan kita sabar. Nah, cuma sabar itu memang wangel. Ya kan? Terutama yang kemarin kita bahas tentang sabar nunggu janjinya Allah. Sabar untuk tetap teguh pada jalur hidup sederhana, pada jalur untuk tetap ngantuk-ngantuk yo ngaji, pada jalur wayahe udan-udan yo tetap tahajud, sholat jamaah ke masjid, sabar untuk tetap
berangkat jihad, dakwah, sabar ketika dihina untuk menegakkan agama Allah, dan seterusnya. Nah, kesabaran-kesabaran ini yang kalau dulu melalui peperangan menghadapi kaum kafir yang bersenjata, sekarang kita ini ya rata-rata menghadapi diri kita sendiri, gitu kan? Untuk kemudian setelah mengalahkan diri sendiri berangkat berjihad. Jihadnya ya apa ya? Banyak, jihad sosial, jihad pendidikan dan seterusnya. Ya, itu. Nah, ini yang harus kita pedomani. Lalu di ayat yang 67 ini yang terpenting, ya. Ayat 67 ini itu ada asbabun nuzulnya yang nanti banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Ayat 67 ini. Jadi ayat 67 ini berbicara tentang satu perbedaan pendapat. Jadi bagaimana waktu itu ada peperangan yang menang. Kemudian kita mendapatkan banyak rampasan perang, tawanan perang. Nah, tawanan perang ini kemudian ini ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Perbedaan pendapat itu adalah yang satu kubu, yakni kubunya Umar bin Khattab, itu menyarankan untuk tawanan perang itu ditukar dengan tebusan. Ditukar dengan tebusan sehingga Abu Bakar itu punya usul agar tawanan perang itu ditukar dengan tebusan sehingga nanti logistik kita memang saat itu kurang untuk perjuangan selanjutnya. Sehingga pertama menurut Abu Bakar pertimbangannya kenapa kok ditukar dengan tebusan, tukar dengan tebusan niku akan ada dua menurut Abu Bakar. Yakni yang pertama adalah Abu Bakar melihat mengurangi musuh. Nah, nanti kalau kemudian harus membunuh atau menghukum tawanan perang kan nambah musuh. Yang kedua, dengan mendapatkan tawanan itu dengan finansial itu untuk logistik. Nah, banyak juga yang mendukung Abu Bakar. Tapi kata Umar, kubunya Umar merasa enggak. Para tawanan perang ini sudah berkali-kali mengkhianati perjanjian. Yang tadi di atas itu loh. Kan di atas itu disebutkan mereka itu berkali-kali akan melanggar perjanjian. Maka kata Umar bin Khattab, enggak. Dia harus kita hukum mati. Kenapa ya? Karena itu tadi, karena dia sudah pengkhianat yang sudah berkali-kali melanggar perjanjian. Nah itu sudah melanggar. Itu yang disebut di dalam ayat yang sebelumnya, di ayat mulai dari ayat 56, 57, 58 itu kan. Mereka berkali-kali itu fikul 5 ratin itu
Tsumma yanquduna, kemudian mereka melanggar ahdahum, janji mereka fi kulli maratin, dalam tiap-tiap perjanjian. Nah, kata Umar, tidak bisa. Orang ini sudah waktunya dimusnahkan. Sudah waktunya dihancurkan, dihapuskan. Kenapa? Ya karena berkali-kali melanggar perjanjian. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat itu, inilah indahnya Islam ya di dalam komando tapi. Waktu itu si siapa? Kubunya Abu Bakar dipanggil, kubunya Umar juga dipanggil sama Rasulullah. Gimana maksudnya gimana? Abu Bakar menerangkan alasannya. Tapi pada saat yang bersamaan ya dia mengatakan kayaknya saya yang salah ya Rasul. Abu Bakar gitu, Umar yang benar kayaknya. Tapi Umar juga begitu. Kayaknya saya yang salah ya Rasul. Kayaknya Abu Bakar lebih baik gitu. Nah itu baru perbedaan pendapat itu rahmah. Saling mengaku salah. Saling membaikkan lawannya. Lawan diskusi. Gitu. Itu yang pertama. Nah, beda dengan sekarang. Diskusi tambah aku menang, kalahlah kamu kan gitu. Gitu. Nah, di saat yang sama Rasulullah kemudian lebih memilih Abu Bakar. Lebih memilih Abu Bakar. Oh kayaknya alasan dan logika yang dipakai Abu Bakar lebih pas lah, lebih masuk akal. Kita mengurangi musuh, sekaligus kita memperoleh tambahan logistik untuk peperangan dan perjuangan ke depannya. Nah, begitu mau dilaksanakan keputusan untuk menukar tawanan dengan tebusan itu, maka Allah menurunkan ayat ini. Ya, maka nali nabi in ayyakuna lahu asra hatta yufkhina fil ardi. Tidak pantas seorang nabi kok terus malah mau menukarkan tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di bumi. Enggak gitu itu. Nah, gitu. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Maka kemudian Nabi yang awalnya sudah memilih untuk pilihannya Abu Bakar, karena ayat ini maka kemudian berubah milih ide atau usulan dari kubu Umar. Nah, maka hikmah yang kedua coba. Betapa Rasulullah SAW adalah pemimpin agung. Gimana cirinya? Pemimpin agung, dia berani mengakui kesalahan. Dan dia mengatakan, oh keputusanku yang tadi salah. Ada keputusan yang lebih baik dari Allah ini. Itu gak gampang itu. Karena apa? Yang ketiga, bisa jadi, yang ketiga ini alasannya hebatnya. Bisa aja Rasulullah menyembunyikan wahyu itu, yang tahu wahyu itu hanya Rasulullah sendiri. Demi menjaga gengsi seorang pemimpin. Tapi enggak Rasulullah. Rasulullah sebagai pemimpin hebat berani mengalahkan gengsi demi substansi kebenaran. Ini loh baru pemimpin beneran. Itu loh. Itu. Maka Rasulullah berani betul-betul mengatakan yang hak adalah yang hak, yang benar adalah yang benar. Yang keempat, Rasulullah berani untuk nanti itu akan dapat resiko dicaci, bahkan mungkin oleh sebagian dari sahabat. Gimana ini? Kan gitu. Tapi Rasul tetap, nah ini loh pemimpin yang harusnya ditiru. Gitu. Yang harusnya ditiru. Nah, ketika pemimpin yang seperti ini, maka yang kelima ujiannya adalah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ujian yang kelima adalah ujian buat para sahabat. Para sahabat sendiri waktu itu yang terpecah dalam dua
diskusi ya, dua pendapat dalam diskusi itu untuk berani benar-benar sami'na wa ata'na. Nah, gimana? Nah, yang tadi katanya milih pendapat Abu Bakar. Lah kok sekarang milih pendapat Umar? Lah gitu lah. Nah, ini dituntut untuk benar-benar tingkat kesami'na wa ata'naannya itu. Lalu pelajaran selanjutnya yang keenam adalah saat itu Umar bin Abu Bakar yang ketika awal dipilih sebagai pendapat yang baik. Abu Bakar yang enggak kok kemudian jumawa, sombong lah kan. Aku lebih logis. Sejak dulu pendapatku itu lebih hebat. Enggak ada gitu. Enggak ada. Ketika awal tadi, pendapat Abu Bakar yang dipilih, Umar bin Khattab juga samina wa ta'na. Nurut aja sudah. Nurut saja sudah. Gitu. Dan ketika kemudian Rasulullah atas perintah Allah memilih pendapatnya siapa? Umar bin Khattab, Abu Bakar ya kemudian langsung sami'na wa ata'na, taat tunduk patuh sudah gitu aja. Gitu loh. Sudah langsung taat tunduk patuh, enggak ada kok kemudian grundel apa enggak. Nggih Gusti, nggih ya Rasul, sudah. Nah ini loh. Sikap jiwa seorang mukmin sejati itu kita dicontohi para sahabat itu. Demikian pula yang ketujuh nih pelajarannya adalah baik Abu Bakar maupun Umar ketika ada keputusan Allah yang berbeda atau kalau sekarang kita misalnya keputusan hasil musyawarah yang berbeda dengan ide kita, tidak kok kemudian motong lalu bikin Islam perjuangan misalnya atau kelompok tandingan, tidak ada begitu. Nah ini loh yang dimaksud dengan menempatkan kepentingan agama dan misi di atas kepentingan dan ego pribadi. Itu yang kemudian menjamin keutuhan derap perjuangan kaum Islam. Jadi nggak gampang mutung, juga nggak gampang bikin kelompok tandingan. Lebih mengedepankan kepentingan agama daripada sekedar kepentingan atau pendapat pribadi. Itu. Jadi nggak pantas maka ali nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi. Nggak pantas seorang nabi lalu masih lebih memilih memiliki tawanan padahal belum bisa memusnahkan musuh-musuhnya. Kamu kok jadi turiduna aradud dunia? Kamu kok jadi mengendaki harta benda duniawi? Padahal wallahu yuridul akhirah. Allah mengendaki akhirat loh. Jadi bayangkan. Padahal tadi sebenarnya Abu Bakar itu usul untuk menukar dengan tebusan bukan untuk pribadi loh ya. Bukan untuk pribadi. Untuk logistik agama. Itu loh masih di sini dianggap loh kamu kok lebih memilih harta daripada tegaknya atau tegaknya agama, bersihnya fitnah. Gituin. Wallahu yuridul akhirah. Allah lebih memilih untuk kemenangan akhirat, harta akhirat. Wallahu azizun hakim dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum bima akhadtum adzabun azim. Seandainya tadi tidak ada ketetapan dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Loh, sampai gitu loh. Andaikan Muhammad, andaikan kamu tadi milih opsi untuk menukar tawanan dengan tebusan, kamu akan disiksa. Loh, Rasulullah digituin loh. Itu loh. Dari sekarang ini betapa orang begitu gampang mengambil ijtihad untuk apa demi maslahah umat apa segala macam sampai mengalahkan apa sendi-sendi dari prinsip-prinsip utama agama, nyerempet-nyerempet yang halal
yang haram-haram dihalal-halalkan, katanya demi aduh. Ini loh, sebenarnya menukar tebusan itu ya halal-halal, tidak ada haramnya sama sekali loh. Tapi di mata Allah tidak semudah itu dalam mengambil pertimbangan. Rasulullah kurang bijaksana apa? Dibanding misalnya para ahli agama sekarang. Rasulullah jauh, tapi begitu pun loh. Nah, itulah menunjukkan kehebatan sisi Rasulullah yang tidak dimiliki umat. Yakni apa? Rasul itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Artinya apa? Ketika akan melakukan kesalahan karena beliau terjaga, sehingga begitu kesalahan itu belum sampai menjadi keputusan, sudah ditegur Allah. Lalu teguran itu kemudian beliau bertobat, lalu langsung perbaikan. Nah, kalau manusia biasa bukan Rasul kan berijtihad, mengambil keputusan keliru, nggak terjaga sama Allah, bablas. Dan itu yang terjadi pada fatwa-fatwa para pemuka agama sekarang. Itulah. Nah ini, sampai Allah pun, laulah kita pun seandainya tidak ada ketetapan minallah dari Allah sabab pada masakum, kamu pasti akan ditimpa siksa yang sangat pedih. Karena apa? Karena kamu lebih memilih tebusan daripada tegaknya agama Allah tadi. Aku bilang masih di Indonesia. Sekarang latihan ya. Oke, sampai di situ monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Silakan. Nggih. Wonten izin Gus Lari. Terkait dengan ayat yang 66 tadi Gus, bahwa kita itu akan menang, kelemahan kita itu akan ditutupi Allah dengan catatan kita harus sabar. Nah, bagaimana kita memanage emosi ini dengan betul, Gus? Agar kita tetap dalam track jalur Allah ini, Gus. Matur suwun. Sabar itu dalam tiap sendi kehidupan, bukan hanya sekedar sabar di waktu-waktu tertentu ya. Karena tuntutan untuk tidak hanya bersikap ya, tapi berpikir sabar juga. Ya. Bersikap itu dimulai dari berpikir sabar. Berpikir sabar itu kan sejak awal itu sudah mulai dari menghargai proses, kemudian memahami kita ini tujuan hidup kita di dunia apa dan sebagainya. Karena menyisipkan prinsip sabar di dalam semua kehidupan dan sendi keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, itu memang butuh proses panjang, Mas. Tapi yang paling penting itu latihan ya. Sabar itu perlu dilatih. Karena orang kan memiliki karakter masing-masing ya. Karakternya itu ada yang karakter berangasan ya. Karakternya ada yang karakter gak sabaran gitu kan. Nah, itu yang seringkali kemudian membuat orang agak kesulitan. Agak kesulitan karena memang orang-orang di sekitar kita, kalau juga bukan orang-orang yang sabar, itu ya kita terpengaruh juga. Maka gimana caranya? Ayo kita ciptakan lingkungan sabar. Kita misalnya di keluarga kita ya, sampean dan saya sudah dapat pelajaran tentang pentingnya sabar nunggu janji Allah di akhirat.
Tapi kanan kiri kita ketika apa jadi maka kita harus menjaga ritme itu. Kita ajak benar orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama sabar. Karena apa? Kalau orang sekitar kita nggak sabar, kita nanti yang repot. Demikian pula di lingkungan kajian dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita agar menang? Ya, itu tadi. Kan kalimatnya Rasulullah itu kalau ada mi'atun, 100 orang sabar, ya berarti lebih dari satu. Jadi mereka yang saling menguatkan itu. Demikian pula, lau iyakun, jika ada di antara kamu, alfun, 1000, itu bisa mengalahkan 2000. Tapi kalau satu orang sabar itu yang berat, ya. Berat. Jadi kalau kalimatnya mi'atun di situ 100 atau alfun di situ 1000, berarti ya harus ono konco, harus punya teman untuk sabar itu. Disitulah kita pentingnya itu berjamaah, saling menggandeng, saling menguatkan gitu. Makanya dalam surat Al-Asr itu orang yang tidak rugi itu kan orang yang watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu kan konteksnya itu saling. Berarti ada orang yang bisa mau diajak untuk saling mengingatkan dalam hak dan saling mengingatkan dalam sabar. Berarti ada 2 orang minimal sabar itu. Poinnya di situ saya rasa. Jadi kalau saya misalnya lagi mau marah gitu, kemudian ada istri yang mengatakan sabar bi, lah kan gitu. Demikian pula ketika misalnya istri lagi mau muring-muring gitu, kita yang lagi sabar toh dek, kan gitu. Jadi itu sangat sangat penting gitu. Apalagi kemudian Allah memberi Allah wallahu ma'as sabirin. Yang paling penting unsur Allah itu. Gitu. Makanya doanya yang kemarin masih ingat itu. Allahumma afri alaina sobron wasabbit imanana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, Allahumma afrih itu kan anugerahilah. Ya Allah, anugerahilah kami dengan kesabaran. Itu. Kan gitu. Wasabbit imanana, dan teguhkanlah tapak kaki kami. Tapak kaki itu maksudnya pendirian kami di dalam kebenaran ini. Fangsurna alal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami ya Allah. Tolonglah kami, menangkanlah kami atas kaum kafir. Baik kafir di dalam diri kami maupun godaan di kanan kiri kami ini ya. Nah itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pertama unsur yang terpenting Allah, kita berdoa. Yang kedua itu tadi, menciptakan lingkungan sabar. Supaya kita dikuatkan ketika hampir tidak kuat itu. Itu. Ada lagi? Mohon maaf, Gus. Mau nanya satu. Apakah karakter itu bisa dirubah, Gus? Dan bagaimana caranya kita merubah karakter orang yang kasar atau keras gitu tuh? Nah, Saya ini orang keras, Bu Mesti. Saya ini bukan begini aslinya. Saya ini bukan begini aslinya. Itu loh Mas Tris, itu loh tahu saya itu ketika kajian. Itu loh Mas Tris Kalimantan itu. Halo Mas Tris. Apa? Jadi saya itu bukan orang murah senyum, Bu Mesti. Pertama, terus saya juga bukan orang sabar. Meskipun sekarang ya masih belajar sabar, tapi jauh. Aduh, saya dulu kalau SMA itu atau SMP itu motoran gitu ya. Saya itu enggak boleh, prinsip saya itu enggak boleh ada asap yang saya hirup dari motor orang lain. Enggak boleh. Jadi saya enggak boleh di belakang motor lain, itu enggak boleh. Itu haram hukumnya kan itu. Itu kalau pas muda kan gitu ya. Atau istilah
istilah Jawa itu jangan sampai ada yang nginjek ayang-ayangku itu. Bayangan tubuh itu nggak boleh diinjek. Intinya jangankan orangnya, bayangannya aja nggak boleh diinjek. Saking apa ya, sombongnya, egonya gitu. Tapi ya bersamaan dengan waktu belajar. Bisa insya Allah. Berarti dengan ilmu gitu, Gus, kalau untuk melatih kesabaran itu dengan ilmu aja. Kalau misalnya ilmu aja susah Enggak. masuk gitu Enggak. gimana? Enggak dengan ilmu. Kalau ilmu itu instrumen itu hanya ada orang yang malah tambah ilmu tambah sombong. Jadi bukan dengan ada banyak yang orang berilmu makin sombong. Jadi iblis itu ilmunya tinggi sekali, tapi malah sombong karena ketinggian ilmunya. Jadi kesabaran itu memang harus apa ya? Disadarkan betul oleh Allah pertama itu. Yang kedua memang harus punya lingkungan sabar. Jadi ilmu ya sebagai sebuah pengetahuan bahwa di sana nanti diberitahu Allah bersama orang yang sabar, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu tadi itu Allah memberi kita sabaran. Kadang ya karena kita kecentok sesuatu yang membuat kita kemudian berubah. Tapi intinya bisa. Insya Allah bisa. Pelan tapi pasti bisa. Kadang juga umur juga berpengaruh. Ya kan, umur juga berpengaruh. Ada yang ketika masih muda karena pengen berwawasan sampai belajar ilmu kanuragan, anti geni, antipati, anti segala macam. Ketika gede ya minta dilepas. Jadi itu sudah berjalan dengan waktu. Makanya kita sendiri, Bu Mesti, itu juga harus sabar ketika menghadapi orang yang belum sabar. Saya ulangi, kita sendiri juga harus sabar menunggu orang yang tidak sabaran. Beri dia waktu. Saya selalu sabar. Beri dia waktu gitulah. Kadang berkat rahmat Allah itu turun kepada seseorang itu lewat kesabaran kita. Itu loh yang harus dipahami itu. Oh ya, istilahnya Abi Muhtar ngajarin kami itu, Gus, duwe sabar sing jeru itu milikilah sabar yang dalam. Padahal saya ini wong yang nggak dalam aja nggak punya loh. Jadi sabar yang tipis aja loh nggak punya saya itu dulu ya. Sekarang ya belajarlah, mau tidak mau ya belajar ngadepi anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Mau enggak mau lah ya sabar. Apalagi menghadapi jamaah. Mau enggak mau ya sabar. Mesti tuturi ini saya ngono kan ya. Ya toh, itu. Lagi? Izin Gus. Ya Pak Budi apa? Sama mau ngajak sabar apa nggak sabar nih? saya tersinggung Gus. Jamaah situturi koyok ngene sik ngono ae. Ini terkait dengan ada istilah pepatah Jawa Gus. Nek watuk ana obate, diobati sewaras. Ning nek watak ana obate. Nah itu pripun Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau perubahan secara total frontal sih mungkin nggak bisa ya Pak Budi ya. Kadang itu betul itu. Watak itu kan sifat dasar ya. Makanya kan Quran itu hebat sekali misalnya. Dalam Ali Imran ayat 134 itu kan gitu. Wal kadhiminal ghaidha. Amarah itu tidak bisa dihilangkan. Jadi watak pemarah itu tidak bisa dihilangkan. Cuma di situ kata Allah, tahanlah. Kan gitu. Jadi al-kadhimina itu menahan, minimal menunda lah. Kalau dulu misalnya begitu kesentuh egonya gitu, langsung marah saat itu. Nah sama Allah pinter gitu. Tundalah kemarahanmu. Akhirnya nanti kan nggak jadi marah ketika ditunda. Nanti aja dah marahnya, nanti udah hilang marahnya. Maksudnya begitu. Jadi memang kita itu diajarin Allah secara luar biasa. Makanya tadi sabar yang jeru itu kan menunda yang lama. Amarah, mutung, itu diminta untuk menunda. Jangan mutung dulu. Kan gitu. Jadi
Demikian pula misalnya watak kita untuk senang sama harta benda. Sama Allah bukan kok hilangkan kesenanganmu, enggak gitu. Tapi kata Allah, tundalah, nanti tak kasih. Gitu loh sama Allah. Yang sekarang jangan, itu cuma sedikit. Nah itu. Nah ini Pak Dul mau protes juga. Tapi begitu. Jadi begitu Pak Budi. Watak memang dirubah. Katanya almarhum Fitriya Nur Saryadi itu kan, sabar itu pasangannya itu ikhlas, Gus. Sabar pasangannya apa Pak Dul? Ikhlas. Ikhlas. Waduh. Ikhlas ini angel mana ini? Kalau nggak sabar berarti nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas berarti tidak sabar. Kata gitu Pak Nur Saryadi. Jadi ini menjadi satu diskusi yang panjang memang. Karena apa? Karena ya memang sabar itu inti dari semuanya. Kan gini, coba ya bayangkan. Orang yang berhasil masuk surga, itu nanti di pintu surga, itu disambut sama malaikat. Tuh. Salamun alaikum bima sobartum. Kata malaikat itu gitu, sambil disalami itu. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat kesejahtera atasmu karena kesabaranmu. Coba dibuka di surat Ar-Ra'd. Ya, kajian kita hari ini kita tutup dengan surat Ar-Ra'd ayat 24. Coba. Kita udah waktunya habis. Ayo. Di kajian kita tutup dengan surat Ar-Ra'd ayat 24. Coba Pak Ledul dibaca. Kalau ketemu. Ar-Ra'd ayat 24. Tadi kan Allah perintah, kamu senang bondo dunyo. Aku memilih akhirat. Kan gitu Allah. Turidu aradud dunya. Wallahu aradul akhirah. Udah jelas pilihannya. Nah, sama diajak untuk aradul akhirah. Tapi itu tadi. Ayo pun ketemu Ar-Ra'd ayat 24. Lainnya, ayo. Ayo, yang dari Jawa, dari Sumatera. Saya terus. Oh, Budia apa Pak Najiruddin Okus? Silakan. Monggo Budia, nggak apa-apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sejahtera atasmu atas kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi pas berbondong-bondong tuh, Budia beserta dengan keluarga, amin. Dulur-dulur kajian tafsir ini beserta anak, beserta istri, beserta suami masuk ke dalam surga setelah di dunia berdarah-darah mengendalikan nafsu, setelah di dunia berdarah-darah tidak ikutan berlomba tetangga kanan kiri berambisi dunia, setelah berdarah-darah menahan keinginan untuk menghabiskan seluruh hasil kerja untuk flexing dunia, tidak, tapi dipakai untuk bawa ke akhirat berdarah-darah betul. Setelah berdarah-darah berdakwah, dicaci orang, dijauhi orang, gak apa-apa. Akhirnya sampailah wafat. Kemudian dalam keadaan husnul khotimah, di sana langsung disambut sama malaikat. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat sejahtera, kamu compang-camping memang di dunia, tapi sebentar lagi kamu akan mendapatkan surga atas kesabaranmu. Ya, selamat lo, itulah baru pantas. Nah, itu cita-cita tertinggi kita. Mudah-mudahan saya dan sampean diberi Allah takdir baik untuk wafat husnul khotimah, suatu saat dipanggil Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih dari dosa, dalam keadaan radiyatan mardiyah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barikallahu alaihi. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal akhir. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وان لا يذل من هدى العز من هديت وبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقد الحسدين ونجينا من شر الشيطان ربنا نجينا ولنا ربنا لا تجعلنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا اللهم انفعنا بما شركنا اللهم صل اللهم انفعنا بما تكبرنا اللهم صل على محمد ربي أعوذ بك من أن الشيطان وأعوذ بك ربي يضرنا بسرعة ربنا اجعلنا
اللهم تعالى نبى برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بتتلقى الأمطار وتدور في الأحجار وتتربى اللهم أفرغ لنا صبر وتوفنا مسلمين اللهم فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة رب العالمين أعوذ بالله من شر البلاء وترك الشقاء وسوء شمرة رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا Al-Quran واجعله لنا إماما wa